Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video tugas matematika kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Di video kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai permutasi. Sebelumnya, mari perkenalkan anggota dari kelompok 11, ada saya sendiri, Devita Aulia Salsabila dengan NPM 201063105132, dan ada rekan saya, Siti Nur Inayatus Soliha dengan NPM 201063105142. Kami merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Kita langsung masuk saja ke materi, yaitu mengenai permutasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Permutasi ini mempunyai 4 submateri, yaitu kaidah perkalian, permutasi dari unsur berbeda, permutasi dari unsur sama, dan permutasi siklis. Yang pertama adalah kaidah perkalian. Untuk setiap bilangan asli n, maka n tersebut adalah faktorial. Nah, didefinisikan sebagai berikut ini, yaitu n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 seterusnya, hingga dikali 2 dikali 1. Agar lebih mudah memahaminya, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 buah ujian dilakukan dalam suatu periode 6 hari, Senin sampai Sabtu. Nah, berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti menempatkan 3 bola berbeda ke dalam 6 kotak, di mana bola di sini itu berarti ujian dan kotak itu diumpamakan menjadi harinya. Oke, jadi untuk ujian pertama dapat ditempatkan pada salah satu dari 6 hari. Lalu di ujian kedua dapat ditempatkan pada salah satu dari 5 hari, dan ujian ketiga dapat ditempatkan pada salah satu dari 4 hari. Jadi jumlah pengaturan jadwal ujiannya itu adalah 6 dikali 5 dikali 4 yang menghasilkan 120. Jadi untuk banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan itu agar tidak bentrok pada hari yang sama itu ada 120 pengaturan jadwal. Untuk submateri yang kedua, yaitu ada permutasi dari unsur berbeda, di mana permutasi K objek dari N objek dengan K kurang dari sama dengan N adalah semua urutan berbeda yang mungkin dari K objek yang diambil dari N objek. Nah, dapat dirumuskan menjadi N permutasi K sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial. Kita langsung masuk kembali ke contoh soal. Diketahui ada 5 orang akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara sebagai pengurus organisasi. Nah, berapa banyak kemungkinan susunan pengurus yang dapat terbentuk? Nah, untuk penyelesaiannya, untuk 5 orang kandidat tadi kita misalkan menjadi N, dan untuk posisinya tadi kita misalkan menjadi untuk 3 orang jadi K. Jadi rumus yang di slide sebelumnya kita pakai, yaitu N permutasi K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Jadi di sini N-nya adalah 5, K-nya adalah 3, maka kita masukkan menjadi 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial, di mana 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan 5 min 3 faktorial itu menghasilkan 2 faktorial, yaitu 2 kali 1. Jadi terdapat 60 kemungkinan susunan yang dapat terbentuk. Halo semuanya, mari kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang permutasi dari unsur sama, di mana permutasi dari unsur sama ini merupakan banyaknya permutasi N unsur yang memuat K unsur yang sama. Dapat kita tuliskan rumusnya sebagai berikut. Ada N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, di mana N ini merupakan banyaknya unsur dan K merupakan banyaknya unsur yang sama. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh berikut. Berapa banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata matematika?
Nah, untuk penyelesaiannya kita tentukan terlebih dahulu N, di mana N ini merupakan jumlah banyaknya huruf dari kata matematika. Jadi kita akan dapatkan N sama dengan 10 huruf. M pada kata matematika yaitu ada 2 huruf, A pada kata matematika yaitu ada 3 huruf, dan T pada kata matematika yaitu ada 2 huruf. Jadi kita masukkan ke dalam rumus N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, yaitu 10 permutasi dari 2, 3, 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Maka kita langkah pertamanya yaitu pecahkan terlebih dahulu angka 10 faktorial. Yaitu kita dapatkan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1, 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 dikali 1, dan 2 faktorial yaitu 2 dikali 1. Maka kita akan dapatkan dari persoalan di atas, dari contoh tersebut, yaitu didapatkan 151.200 cara. Jadi terdapat 151.200 cara dari menyusun huruf dari kata matematika. Setelah kita memahami permutasi dari unsur sama, kita akan lanjut kepada materi permutasi siklis atau permutasi melingkar. Permutasi melingkar dari N objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran yaitu N dikurangi 1. Dapat kita tuliskan yaitu N permutasi atau sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh berikut. Misalkan ada 10 orang yang duduk pada satu barisan kursi yang terdiri dari 10 kursi. Kira-kira ada berapa banyak cara penggunaan tempat duduk bagi mereka tersebut? Nah, kita jangan bingung, kita akan menyelesaikannya dengan mudah. Yaitu yang pertama kita tentukan terlebih dahulu N. N ini merupakan banyaknya orang, yaitu ada 10 orang. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana rumusnya N permutasi sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Kita masukkan yaitu N-nya 10, permutasi sama dengan 10 dikurangi 1 faktorial, atau kita dapatkan jadi 9 faktorial. Nah, 9 faktorial ini kita akan pecah menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka akan kita dapatkan 362.880 cara. Jadi untuk jawaban contoh yang didapatkan banyak cara pengaturan tempat duduk melingkar, yaitu ada 362.880 cara. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.